Dipersembahkan oleh Sudah hina bertambah hina, sudah hina bertambah hina, berbuat halal dianggap haram. Berbuat halal dianggap Indah sekali. Iya. Menyayat hati ya. Betul. Dia Pemirsa, meratapi nasi diri. Iya, Bu. iya. Jadi kayak pantun pertama itu keteping dilihat padi bersarang di pukur limau, air mata satu tetes sari maksudnya mengenakan badan tak beruntung. Gitu. pemirsa sekarang kita bertemu dengan dua tokoh gambus, yaitu Pak Sukino dan putrinya, Iya. Lisa. Pak Sukino, mungkin tadi bisa diceritakan sedikit nyanyian tadi tentang apa? Ya, tentang di suatu kampung gitu. Jadi kan memang hidup kesederhanaan. Mungkin kayaknya mungkin waktu itu kan karena memang zaman susah gitu ya. Jadi kalau yang lagu tadinya itu orang itu kayaknya seperti orang yang tersisihkan gitu. Bu. Oh, begitu. Mungkin dari tahun berapa nih Pak? Ada Sebenarnya kalau gambus seni ini? gambus itu mungkin dari kakek buyut kita udah ada, Bu. Dan itu masih terus turun Ya, temurun nih. terus. Tapi yang untuk yang irama ini mungkin udah di tengah-tengahnya gitu, Bu. Modernnya belum. Oh, iya, iya. Tapi yang iya. aslinya juga kita memang kurang tahu karena memang nggak begitu nyambung, Bu. Aku juga masih anak-anak, sering dengar gitu. Jadi sebenarnya kayak iramanya kayak gini gitu, tapi kebetulan dulu kita aransemen samanya kakaknya Andrea Hirata yang sudah almarhum, itulah mulai tampilnya kita dulu. Jadi tampilnya karena iramanya dirubah, liriknya udah agak apa gitu, udah nyambung ke modern sehingga kita bisa tampil sampai ke menteri-menteri, sampai Oh, ke banyak nama tempat-tempat. Mungkin sekarang ini presiden. udah agak kontemporer juga kali Iya, Mas Yofi ya. udah banyak juga dan udah bisa dicampur Ikuti dengan perubahan alat zaman. musik yang lainnya Iya. juga. Tapi menarik, ini boleh dilihat alatnya, Mas Kino. Ini kan senarnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini aturan nadanya seperti apa sih? Kalau ini nadanya kembar, Pak. Jadi Kembar. kayak kalau gitar style bass. Oh, Dari ini yang 3, 4, 5, 6. yang bassnya sebelah mana? Yang paling atas atau paling Yang bawah? paling atas. Jadi kayak stem bass itu kan 3, 4, 5, 6 itu beda. Iya, iya, Jadi stem iya. gitar 3, 4 bedanya kan. Jadi ini sama ini kayak stem bass ke atas. Wow. Jadi kalau ini udah kita stem gitar biasa. Gitar biasa. Makanya melodinya pakai ini bisa masuk ke sini. Oh begitu. Kalau minat anak-anak muda sekarang untuk belajar gambus itu banyak nggak? Selain Sebenarnya kayak putrinya. di sekolah-sekolah Bisa. udah, Pak. Oh diajarkan juga jadi Diajarkan di di sekolah. sekolah-sekolah pada umumnya di Belitung ada semua, Pak. Oh. Kalau Risa belajar dari kapan? Belajar dari waktu SMP. SMP ya? Oke, udah dia Oh, sudah SMP. sering Belajar. nyanyi, Bu. Lalu kalau misalnya tema-tema dari lagu-lagu gambus ini, apakah semuanya bentuknya minor, kesedihan, semuanya atau ada yang gembiranya? Nah, sebenarnya gini, khas gambus itu memang pantunnya meratapi nasib diri. Oh, Tapi khasnya kalau sekarang sih enggak, Pak. Jadi maksudnya kalau kita tampil, contohnya kayak kita dulu depan kepala negara kan, nah kita mungkin sanjung-sanjung kepala negara, sanjung-sanjung ibunya, pantunnya kan. Iya. Itu jadi disesuaikan dengan tempatnya. Disesuaikan dengan acaranya. Dengan acaranya. Kalau di tempat Oh. pariwisata, pantun prawisata. Tapi yang menarik ya Mbak Rinta, bahwa mereka biasanya kalau membuat komposisi itu ada suku kata yang sama, Iya, nyambung. berulang. Iya, Lalu berulang. artinya itu kadang-kadang juga nggak selamanya sedih ya, karena ada yang Iya, lucu juga, enggak. ada lebih tertawakan diri sendiri juga Iya, ada ya. iya. Mas Sukino, kan ini kan memainkan alat ini tentu harus ada alatnya. Iya. Terus biasanya yang memproduksinya siapa? Beli dari mana? Apakah dari pengrajin sini kah? Atau kita harus Harus keluar kota buat justru? sendiri kah?
Jadi kebetulan tempo dulu waktu kita sudah mulai masih anak-anak Bu, inilah saya bikin yang pertama. Bikin Ini bikin sendiri bikin yang sendiri. Bapak. Wah, hebat. Iya. Sampai sekarang Kalau nggak masih salah tahun disimpan. 90-an Pak. Ya, ini dari apa nih, kayu apa? Nah, kalau kayu ini kalau di sini batang terentang katanya Pak. Batang terentang. Oh, ini bisa dikasih Tapi masih ruangnya diproduksi sampai sekarang? Masih, Bu. juga? Kayak ini. Oh, ini yang Jadi terbarunya kemarin ya? udah lihat ya, sudah lumayan Pak, udah banyak terjual ya. Kebetulan kita di galeri kemarin di Oh. replika laser flying itu kan tamu-tamu banyak yang datang kan. Oh, dijual. udah. Satunya berapa nih Kalau seperti ini? 500 Pak. Oh, 500.000 satu gini. Mas Bobi bisa Bagus mainin ya. nggak? Enggak. Menarik ya Mbak Rina ya? Menarik banget. Semoga ini jadi penyemangat untuk melestarikan Dan agam banyak sini. semakin diminati juga ya. Semakin diminati. Jadi kita setelah ini Mbak Rina akan melihat sebuah permainan. Permainan tradisional, yaitu lesong kating tong. Nah, jadi lesong katingtong dan juga alat gambus ini sudah didaftarkan di Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda. Tak benda, betul. Menarik sekali ya. Mari. Terima kasih. Mari. Mendapat julukan warung 1001 kopi, ternyata Belitung Timur tidak memiliki kebun kopi. Warung-warung kopi di Belitung Timur biasanya memasok kopi dari luar daerah. Namun, beberapa tahun terakhir petani di Kabupaten Belitung Timur giat menanam biji kopi. Jenis kopi yang ditanam adalah Robusta. Karena ditanam di daerah pesisir, masyarakat menyebutnya kopi pantai. Mulai dari 3 tahun yang lalu ya saya pribadi karena memang basic saya ini saya sarjananya kopi. Nah saya melihat ini harus dikuatkan ikon yang sudah dicanangkan ini dengan kebun. Karena selalu orang nanya kalau datang ke Beltim, wah kebun kopinya mana katanya. Nah saya kepala dinas sahabat saya Pak Heli Chandra tuh bingung mau jawabnya. Dibilangnya tidak ada tapi ada kopinya. Dibilang dia ada kebun kopinya di mana? Ya, dia akhirnya diam saja. Nah, tiga tahun kemudian saya datang karena saya orang sini kan. Saya coba untuk mengembangkan dengan ilmu yang saya punya dari mulai pemasaran, budidaya, produksi, membuat itu. Akhirnya dalam 3 tahun ini banyak sekarang tertanam kopi di Beltim ini, hampir 100 hektaran lebih. Ya kopi yang milik rakyat ya. Jadi mereka punya 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar. Jadi kami banyak binaan petani kami ini lebih 100 lebih lah sudah sekarang ini di Belitung Timur. Rasa kopi pantai khas Belitung Timur yang tidak terlalu kuat menemukan pasarnya tersendiri. Kenikmatan ini ditambah dengan menyeruput kopi di tengah kebun kopi ditemani jajanan tradisional. Dipersembahkan oleh